Ya. Baik, kita akan mulai untuk mata kuliah keperawatan anak 2. Dari tadi sudah presentasi oleh teman-temannya di pagi hari, sekarang saya akan memberikan sedikit materi penambahan atau penguatan terkait bahan-bahan presentasi yang sudah tadi dipaparkan oleh teman-teman sekelasnya. Suara saya kedengaran ya? Terdengar. Terdengar, Ibu. Jelas. Oke, baik. Kita mulai dari yang pertama adalah tentang leukemia. Kelihatan ya? Kelihatan, Ibu. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok bahwa leukemia itu dia banyak jenisnya. Ada yang ALL, AML. Nah, tadi juga sudah dipaparkan oleh beberapa teman kalian, salah satunya tadi Dayani menyatakan bahwa kalau anemia yang sangat sering terjadi pada anak itu adalah yang tipe ALL atau akut lymphoblastic leukemia. Nah, kalau pada orang dewasanya itu yang tipe AML. Ya. Untuk prognosisnya sendiri kalau pada orang dewasa dengan AML itu jarang bisa disembuhkan karena dia bisa sampai ke kematian. Nah, kalau bentuknya ALL pada anak-anak ini masih bisa ada kemungkinan untuk bisa disembuhkan melalui serangkaian proses pengobatan yang kita sebut biasanya dengan kemoterapi namanya. Ya. Jadi kalau anak-anak dengan diagnosis ALL dilakukan kemoterapi, prognosisnya jika dia diketahui lebih awal dan umurnya lebih awal diketahui, itu prognosisnya baik, jadi bisa disembuhkan. Tetapi jika anak dengan diagnosis ALL, tapi diketahuinya lama, dia misalkan sudah usianya 7 tahun, 5 tahun, nah, itu prognosisnya akan jelek, apalagi dia sudah masuk ke stadium, misalkan stadium 3, stadium 4, nah itu akan prognosisnya jelek. Jadi tipe leukemia yang sering terjadi pada anak, karena kita ini masuknya pediatrik jadi anak ya, untuk khusus ke anak itu adalah ALL, tipenya yang paling sering. Kemudian untuk prognosisnya ALL ini akan baik di atas 50% jika tadi usianya terdeteksi sejak awal. 3-4 tahun itu udah ketahuan bahwa di ALL cepat penanganannya. Sehingga prognosisnya pun baik. Tetapi jika misalkan dia tadi ketahuannya usianya sudah usia di atas dari 4-5 tahun, maka dan sudah masuk stadium 3 atau 4, maka prognosisnya akan buruk atau jelek, ya. Oke. Untuk ALL sendiri itu mungkin kita tahu dari riwayat anamnesis atau pengkajiannya, bisa dari alloanamnesis atau auto anamnesis. Kalau alloanamnesis ini kan dari keluarga ya, jadi kita riwayat keluarga, kita ketahui bagaimana cara atau lifestyle dari si anak ini. Nah, jadi kan karena dulu waktu saya membuat tesis itu, penelitian saya adalah tentang yang anak-anak ALL ini. Nah, jadi ceritanya saya juga menanyakan. Tadi kan diketahui bahwa etiologi dari si ALL ini kan dia tidak ada etiologi pasti gitu ya. Bisa karena kelainan genetik atau karena dia terpapar oleh zat-zat kimia dan lain sebagainya. Kemudian saya bertanya kepada orang tua yang anaknya ALL tuh, kenapa ya Bu, awalnya kenapa gitu bisa anaknya dapat ALL. Jadi ibunya pernah berkata kalau di tempat kami itu nggak ada sumber air, jadi kami itu minumnya dari air hujan. Air hujannya itu udah tercampur dengan dia itu kayak tinggalnya di tempat yang apa ya, tambang-tambang gitu. Nah, jadi tidak ada air
air ledeng, jadi dia hanya menampung air hujan gitu. Jadi mandi, minum, kemudian nyuci, semuanya pakai air hujan itu gitu. Jadi seperti itu ibunya bilang. Kemudian anaknya ini juga sering mengkonsumsi minuman-minuman yang ringan kayak seperti ale-ale, tahu ya ale-ale ya, yang di botol gitu. Nah, dia suka minum itu katanya, dari kecil suka. Jadi mungkin itu juga salah satu faktornya. Jadi bisa kita anamnesis atau kita tanyakan riwayatnya itu kepada keluarga. Kemudian tanyakan identitas, keadaan umumnya gimana, riwayat penyakit dulu, sekarang, dan keluarganya gimana, riwayat nutrisi, untuk pertumbuhan dan perkembangan, serta riwayat imunisasi, karena ini penting. Pemeriksaan fisik bisa kita lakukan untuk melihat keadaan umum anak. Kemudian juga kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang. Dan ini nanti akan kita bahas di belakang ya. Nah, ini untuk yang tadi penyakit leukemia, di mana si sel-sel darahnya ini tadi berproliferasi ya. Jadi berproliferasi dia menekan dari sel-sel darah yang normalnya, sehingga produksi sel-sel darah normalnya ini sendiri itu kurang. Sehingga banyak sel-sel darah yang abnormal yang dihasilkan. Biasanya tadi diagnosisnya adalah 80% itu merupakan sel ganas dari si limfosit B. Dan ALL itu merupakan bentuk leukemia yang paling banyak terjadi pada anak-anak, dan jika tidak diobati itu bisa berakibat fatal sampai bisa ke kematian. Nah, kita langsung saja ke sini. Nah, manifestasi klinis. Tadi Anissa bertanya, kan bagaimana cara mencegah leukemia pada anak? Kita lihat dulu tadi jenisnya apa. Kalau pada anak-anak tadi adalah yang ALL tadi ya, yang paling sering. Kemudian bagaimana cara kita mencegah supaya anak-anak tidak terjadi ALL? Kita lihat dulu etiologinya apa. Kalau memang dia genetik, berarti apa yang kita anjurkan kepada si ibu, jadi ibunya harus makan makanan yang bergizi saat kondisi kehamilannya 1 sampai 2 bulan gitu. Jadi harus makan makanan yang tinggi gizi, asam folat gitu ya. Itu dianjurkan. Kemudian dianjurkan kepada ibunya tidak menggunakan obat-obatan yang bersifat sitotoksik gitu, atau imunosupresif itu tidak dianjurkan. Makanya kenapa ibu-ibu hamil itu dilarang untuk minum obat-obatan yang tidak dianjurkan oleh dokter gitu ya. Jadi harus dilihat. Tapi kalau tadi sifatnya itu adalah genetik, ya tidak bisa diapa-apakan karena itu tadi adalah keturunan ya. Tapi bisa kita coba cegah dengan tadi menganjurkan ibunya saat hamil itu memang mengkonsumsi yang tinggi asam folat dan lain sebagainya. Itu untuk mencegah terjadinya leukemia pada anak. Dan tanda gejala yang paling sering itu adalah tadi anak mengalami anemia. Nah, ini juga bersinergi dengan pertanyaan dari si Elena tadi, leukemia ini apakah bisa disembuhkan atau tidak gitu ya. Jawabannya bisa. Jadi tergantung dia terdeteksinya di usia berapa dan stadium berapa. Kalau misalkan dia tadi terdeteksinya di usia yang lebih awal, 2 tahun atau 3 tahun dengan stadium yang masih stadium 1, berarti masih bisa disembuhkan. Berbeda kalau misalkan dia ketahuannya itu adalah di usia 4-5 tahun atau lebih dengan stadium yang sudah stadium 3 dan 4, nah itu prognosisnya jelek. Kemudian pada pasien-pasien dengan leukemia ini kan kenapa bisa terjadi anemia, nyeri tulang gitu ya. Kenapa dia terjadi pendarahan gusi, saluran cerna. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, leukemia ini kan dia berproliferasi.
atau memperbanyak diri gitu ya. Sehingga yang sel-sel yang berproliferasi tadi dia menekan sumsum tulang. Jadi sumsum tulang sehingga menurunkan produksi dari komponen darah. Nah, seperti kita ketahui bahwa sumsum tulang itu kan memproduksi sel-sel ya di sana, sel darah merah, sel darah putih, trombosit dan lain sebagainya. Nah, jadi sel-sel yang berproliferasi, sel-sel yang tadi cikal bakal sel kanker tadi dia berproliferasi menekan sumsum tulang sehingga itu menurunkan produksi dari komponen darah. Kita tahu kalau yang komponen darah itu kan isinya sel darah merah, sel darah putih, dan lain sebagainya. Kita bayangkan kalau misalkan sel darah merah yang turun, maka biasanya terjadi apa pada seseorang yang kekurangan sel darah merah? Iya, terjadi anemia. Makanya kenapa manifestasi klinisnya itu adalah anemia. Itu ya, paham ya? Nah, kemudian kenapa pasiennya bisa mengalami pendarahan gusi, peteki, ekimosis gitu ya. Kok bisa? Nah, karena penurunan dari si sel darah putih tadi. Seseorang yang mengalami sel darah putih terus-menerus, dia akan mengalami neutropenia namanya. Nah, neutropenia, kalau sudah terjadi neutropenia, maka biasanya ini dia akan mudah terjadi peteki, ekimosis gitu ya, apalagi dengan yang trombositopeni. Jadi tadi ketika sel darah putih turun, sel trombosit juga turun atau trombositopeni, maka pasiennya akan terjadi peteki, ekimosis, pendarahan gusi, tuh. Jadi tidak ada penurunan dari untuk yang membukukan darah. Ya. Kemudian kenapa pasiennya bisa mengalami nyeri tulang dan sendi? Kok bisa ke arah nyeri tulang dan sendi gitu ya? Karena tadi sel-sel kankernya dia tidak hanya menyerang dari sumsum tulang, tapi juga dia menginvasi dari si sumsum tulang itu tadi. Lalu makanya karena dari invasi sumsum tulang tadi dia menyebabkan nyeri tulang dan sendi atau kelemahan tulang sehingga bisa saja pasiennya itu juga mengalami fraktur kadang-kadang. Ya. Jadi seperti itu untuk manifestasi klinisnya. Paham ya sampai sini ya kenapa terjadi manifestasi klinisnya? Oke. Selanjutnya ini tadi penyebabnya, etiologinya idiopatik, tidak diketahui, tadi ada faktor predisposisi dan faktor genetik, dan obat-obatan sitotoksik dan imunosupresif, serta virus. Ketika misalkan mengandung, ibunya terinfeksi atau terpapar virus ini, HTLT1 juga bisa mengakibatkan atau beresiko terjadinya ALL. Nah, tadi diketahui bahwa usia puncak atau yang sering terjadi itu pada usia 3-4 tahun. Makanya kalau bisa sebelum usia ini itu sudah ketahuan atau diketahui, maka tadi prognosisnya akan baik. Gitu ya, dibanding dengan yang lewat dari usia ini. Ya, apa aja ya. Kemudian untuk penata laksananya bisa dilakukan transfusi darah, kortikosteroid sampai remisi, sitostatik, dan kemoterapi. Nah, tadi terkait juga dengan pertanyaan, apakah pasien dengan leukemia ini bisa sembuh? Tadi jawabannya adalah bisa, asalkan dia tadi melaksanakan misalkan bisa transfusi darah atau dikasih kortikosteroid atau sitostatik atau kemoterapi tadi tergantung dengan stadium yang anak alami gitu ya. Tapi kadang-kadang untuk kemoterapi sendiri contohnya ya, nah untuk kemoterapi ini prognosis pada anak itu kadang-kadang jelek atau buruk. Karena apa? Karena biasanya kan tahapan kemoterapi itu ada 4 ya. Yang terakhir itu adalah
maintenance. Nah, biasanya anak-anak itu mengalami relapse atau kekambuhan kembali. Jadi misalnya nih dia sudah kemonya di tahap yang ketiga misalkan ya, dia merasa enakan, sudah cukup baik gitu ya. Ini kan ada induksi, profilaksis, kemudian konsolidasi. Misalkan dia sudah di tahap yang konsolidasi gitu ya, dia merasa bahwa oh sudah sehat, sudah baik gitu, jadi nggak melakukan maintenance gitu. Nah, kadang-kadang ini bisa jadi relapse anaknya atau kembali lagi ke kondisi yang semula. Makanya pasien-pasien yang dengan ALL kemudian diobati dengan kemo itu kemungkinan untuk prognosisnya itu kurang baik gitu ya, kecuali dia menyelesaikan tahapan kemonya sampai selesai. Gitu. Kadang-kadang kebanyakan pasiennya itu mengalami relapse atau resisten terhadap obat-obatan kemo karena pengobatannya yang tidak tuntas. Gitu. Kemudian pada ini untuk regimen yang terapinya, nah biasanya kan ini dari induksi, profilaksis, kemudian dilanjutkan. Nah biasanya tahap-tahapan yang dilanjutkan ini biasanya mereka mengalami relapse biasanya. Sehingga resisten terhadap tindakan kemoterapi. Kemudian tadi untuk penelaksanaannya ini juga bisa dilakukan BMT ya atau bone marrow. Nah, untuk bone marrow itu biasanya ini tadi juga pertanyaan temannya, pernah melihat prosedur pelaksanaan BMT? Pernah lihat nggak? Atau pernah nonton film And the Slope yang pemerannya Song Hye Kyo? Nah, kalau pernah nonton film itu tuh yang Yoon Bin pemainnya tua banget ya saya ya. Kalau film itu tahu tuh berarti tua tuh kalian tuh. Nah, itu kan ceritanya si yang Song Hye Kyo-nya itu ya mengalami leukemia kan. Nah, dia dilakukan BMT, bone marrow. Untuk transplantasi dia ya. Jadi pemeriksaan BMT itu aspirasi sumsum tulang, bisa juga kita sebut aspirasi sumsum tulang, itu biasanya yang diambil itu biasanya pada bagian tulang panggul, dekat bokong atau tulang belakang biasanya untuk pemeriksaannya. Nah, atau pada anak-anak biasanya tulang kering yang dipakai. Nah, tujuannya dari BMT ini apa sih? Biasanya untuk mendeteksi kelainan pada darah. Apakah dia misalkan mengalami apa pada kelainan darah, mengalami penurunan leukosit atau penurunan trombosit, penurunan eritrosit. Nah, diketahui melalui BMT ini. Juga melihat apakah efektivitas pengobatannya ini udah berhasil atau enggak. Nah, cara menilainya bagaimana ya dengan BMT tadi? Tadi kan dilakukan kemo, oh kemonya ini udah gimana nih? Udah menyerang dari sel-sel yang berproliferasi tadi udah sampai mana? Apakah kalah atau menang nih tadi? Perlawanannya gimana? Untuk melihat evaluasinya, hasilnya bisa dilakukan dengan BMT tadi. Gitu ya. Jadi dia tidak hanya untuk menilai apakah ada kelainan pada darahnya, tapi juga untuk melihat efektivitas pengobatan yang sudah dilakukan itu gimana. Jadi gitu menilainya. Kemudian pemeriksaan yang si BMT ini tadi sangat aman, dilakukan oleh semua golongan usia, baik itu anak-anak ataupun dewasa, gitu ya. Nanti diambil cairan sedikit dari tadi si kelainan darahnya tadi diambil pada bagian tulang panggul di dekat bokongnya atau di tulang belakang biasanya diambil, dilakukan anestesi di daerah tersebut. Kalau pernah lihat orang dengan SC, biasanya itu kan dia dilakukan bius, nah epidural. Nah di belakang itu biasanya diambil di daerah dekat situ. Nah seperti itu untuk pengambilan yang cairan BMP-nya. Hampir sama. Jadi setelahnya itu pasiennya ya tidak bisa beraktivitas, walaupun misalkan akan terasa nyeri setelahnya gitu ya, karena efek dari jarum yang dimasukkan ke dalam sumsum tulang gitu ya.
Untuk selebihnya pasiennya bisa beraktivitas seperti biasa. Nanti hasilnya bisa dilihat beberapa minggu setelahnya. Kemudian prognosisnya untuk pasien-pasien dengan ALL, terutama untuk anak-anak dengan leukemia, ini apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah mengatasi keletihan atau intoleransi aktivitasnya, karena pasien-pasien ini kan tadi mengalami neutropenia, kemudian trombositopeni, gitu ya. Jadi kemudian anemia. Jadi pasiennya itu akan mudah lelah, akan intoleransi terhadap aktivitas. Jadi kita usahakan pada anak-anak yang seperti ini untuk membatasi aktivitasnya. Jadi jangan kebanyakan main. Kalau misalkan mainnya adalah jenis permainan yang tidak mengeluarkan banyak energi, jangan main bola juga. Jadi misalkan main-main apa gitu yang dia sedikit energi, gitu ya. Jadi seperti itu untuk yang Penkes kita berikan kepada orang tuanya. Kemudian mencegah terjadinya infeksi. Jangan lupa disuruh cuci tangan sebelum dan setelah melakukan prosedur atau tindakan gitu ya. Kemudian cegah terjadinya cedera atau pendarahan. Jadi pasien ini tadi kan beresiko sekali untuk terjadinya memar. Maka tadi aktivitas yang dilakukan adalah yang untuk menghindari adanya cedera. Jangan juga dipasang-pasang yang buat tangan kaki gitu, agak-agak lebay gitu ya. Jadi cukup diberitahukan kepada orang tuanya untuk mencegah terjadinya cedera tadi dengan mengurangi aktivitas. Dan juga kenapa pada pasien-pasien ini biasanya dia kan karena dia sering lelah, aktivitasnya juga berkurang, ya kadang-kadang pasien ini yang memang sulit untuk mengikuti kegiatan sekolah seperti anak yang biasanya gitu. Walaupun bisa, tapi dia itu tadi terbatas gitu ya. Makanya pada pasien-pasien ini kadang-kadang dia sekolahnya itu jarang bisa dilanjutkan. Jadi kalau kalian nanti lanjut ke stase, nanti akan melihat di stase pediatrik itu, kalau di rumah sakit ULIN biasanya nih lihat pasien-pasien yang kondisi seperti ini. Jadi ada yang usia prasekolah, ada yang usia sekolah. Nah yang di usia sekolah itu biasanya diajari untuk belajar di rumah sakit gitu ya, karena mereka harus bed rest, jadinya belajarnya di rumah sakit itu gitu. Karena di sekolah mereka akan sangat tertinggal untuk mengikuti pelajaran, karena tadi sifatnya yang dia mudah lelah, letih, intoleransi aktivitas, jadi jarang bisa sama seperti anak lain yang normal. Kemudian mencegah kekurangan cairan, dan juga kan pada pasien-pasien ini dia tadi mudah terjadi stomatitis atau sariawan, kemudian biasanya dia berdarah-darah pada bagian mulutnya gitu ya, gusinya. Nah biasanya berdasarkan jurnal itu bisa dikasihkan madu ya, selain nutrisi dan cairan yang adekuat, biasanya kita kasihkan sesuatu yang bisa melembabkan pada bagian daerah yang mengalami perlukaan, itu bisa dikasih madu gitu ya. Jadi pada bagian mulutnya tuh biasanya dia mulutnya pecah-pecah, kemudian berdarah gitu ya, gusi-gusinya itu bisa kita kasihkan madu. Kemudian antisipasi berduka ini bisa diberikan karena pasien ini kan biasanya pasien-pasien jenis terminal atau pasien-pasien jenis palliative care. Jadi kita antisipasi untuk berduka, karena kan tadi prognosisnya itu sendiri adalah ada yang jelek ya. Jadi kita harus mempersiapkan keluarga dan orang tua akan hal-hal yang ke arah tersebut gitu. Jadi antisipasi berduka sudah diberikan kepada orang tuanya gitu ya. Karena anak-anak ini dia kuat dan mereka tahu gitu. Dan juga pertanyaan dari temannya tadi, bagaimana kualitas hidup pada pasien-pasien penderita leukemia? Nah, untuk kualitas hidup sendiri pada pasien-pasien ini sebenarnya mereka survive, berjuang gitu ya. Cuma kadang-kadang mereka ini mood swing gitu. Satu hari misalkan mereka bahagia, senang, tapi setelah dilakukan kemo tiba-tiba marah, jadi pendiam gitu ya. Jadi mereka itu kualitas hidupnya itu
gimana ya, mut-mutan sesuai dengan setelah dilakukan pengobatan kita sendiri ya. Kalau misalkan yang normal tuh disuntik, di kemo, dikasih obat setiap hari gitu ya, pasti kita akan jenuh gitu. Sama seperti mereka, selain karena efek kemo yang mengakibatkan mereka rambutnya alopecia atau rambut-rambutnya itu berguguran gitu ya, kemudian juga kondisinya kemudian kurus dan lain sebagainya, selain menciptakan image atau citra diri yang minder gitu ya, jadi mereka juga itu mut-mutan. Jadinya kalau biasanya yang terlihat sekali setelah dilakukan kemoterapi, biasanya itu dari yang mereka ceria, senang, bahagia, tiba-tiba jadi murung, pemarah gitu ya, pendiam gitu, kadang-kadang nangis akibat dari pengobatan tersebut. Jadi kualitas hidup pada pasien-pasien anak seperti ini itu sebenarnya mereka tadi survive, tapi tergantung dari yang mood sendiri. Jadi bagaimana peran perawat terhadap kondisi yang seperti ini ya, tadi menguatkan keluarga, menguatkan anak untuk tetap menjalani pengobatan. Tadi sudah dibilang bahwa pada saat kita atau keluarga anak yang terdiagnosis dengan ALL itu bukan untuk menyembuhkan, tapi memperpanjang kualitas hidup dia. Sebenarnya kalau kita tahu kan dengan penyakit-penyakit jenis kanker itu akan sulit disembuhkan. Ya, jadi tidak untuk mengobati, tapi untuk memperpanjang kualitas hidupnya supaya dia tetap bersemangat untuk hidup, tetap mengikuti pengobatan sampai akhir, sampai di mana dia kuatnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian mencegah gangguan citra diri atau gambaran diri tadi, karena efek-efek kemo tadi kan merusak dari citra diri. Pasiennya kurus, kemudian rambutnya botak gitu ya, wajahnya seperti moon face gitu. Itu sangat mengganggu sebenarnya. Nah, bagaimana peran kita perawat itu meningkatkan kembali motivasi si anak, apalagi anak ya, anak untuk dia percaya diri lagi, pede untuk bisa ada di tengah-tengah orang lain dengan kondisi seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya bahwa tadi leukemia itu banyak jenisnya, tapi khusus untuk anak-anak kita arahkan ke akut limfoblastik leukemia atau ALL atau LLA disebutnya. ALL ini adalah suatu keganasan yang masih belum diketahui dengan pasti penyebabnya apa. Dalam mendiagnosis ALL ini kita harus dilakukan pemeriksaan hematologi, tadi BMP juga bisa gitu ya, dan pemeriksaan penunjang lain. Pelaksanaannya adalah pakai kemoterapi, kemudian bisa transplantasi dan tapi belum diketahui apakah ini bisa efektif atau tidak gitu. Pada umumnya untuk prognosisnya itu tidak begitu baik karena sering terjadi relapse dan suatu saat akan terjadi resistensi terhadap kemoterapi. Jadi prognosis sangat jelek gitu ya untuk yang misalkan diketahui dengan umur yang sudah besar dan kondisi stadium yang sudah di antara 3 dan 4 gitu. Biasanya prognosisnya jelek. Jadi seperti itu untuk menjawab dan mengaitkan beberapa pertanyaan dari yang kalian tadi tanyakan. Jadi ini beberapa penyemangat yang bisa kita berikan kepada anak-anak terutama dengan ALL, leukemia. For every fight won, for each battle lost, for this still fighting. Jadi kita harus selalu memberikan semangat, motivasi pada mereka dengan kondisi yang penyakit dengan terminal atau dalam penyakit yang paliatif. Harus kita beri semangat dan mereka harus berjuang untuk bisa melawan penyakit tersebut. Oke, itu untuk yang ALL.
Apakah ada yang mau ditanyakan dulu untuk ALL? Ada yang mau ditanyakan? Sekarang saya mau yang ini ya. Oke. Tadi untuk tidak untuk menyembuhkan tapi untuk memperpanjang kualitas hidup ya pada anak. Nah, jadi bagaimana caranya kita untuk mengurangi efek samping dari kemoterapi? Nah, ini salah satu yang saya lakukan, hasil penelitian yang saya lakukan waktu saya menjalani kuliah dulu S2. Nah, jadi karena kita atau saya melihat bahwa efek kemo ini pada anak-anak itu sangat membahayakan atau sangat berpengaruh sekali pada anak, tidak hanya fisik tapi secara psikologis gitu ya. Sehingga di sini saya melakukan suatu intervensi yang mampu atau untuk meningkatkan tadi atau menurunkan efek samping dari akibat kemo tadi dengan melakukan hypnoparenting di sini. Jadi judulnya The Impact of Hypnoparenting to Fatigue Incident Caused by Chemotherapy untuk 5-12 tahun anak-anak dengan akut lymphoblastic leukemia. Jadi di sini kan selain mual muntah, alopecia, salah satu gejala yang paling sering terjadi pada anak dengan ALL itu adalah fatigue atau kelemahan, kelelahan, keletihan yang sangat. Jadi kalian ketika melakukan aktivitas yang banyak merasa letih, nah itu yang dialami oleh anak-anak ini. Sehingga di sini saya melakukan satu intervensi yang namanya hypnoparenting untuk membantu tadi meningkatkan mood anak-anak tadi yang awalnya dia mood swing banget ya, kadang-kadang marah, kesal, sedih gitu ya. Jadi kita lakukan hypnoparenting untuk membantu mengembalikan mood anak tadi. Jadi dari hasil yang penelitian yang saya lakukan, kita langsung ke hasilnya ya. Nah, ternyata hypnoparenting ini berimpact atau mempunyai dampak yang baik untuk menurunkan kelelahan anak. Jadi sebelum dia dikasihkan intervensi itu ternyata dia 0,53 gitu, tapi setelah dilakukannya jadi meningkat 1,90. Jadi dilakukan hypnoparenting. Bagaimana cara hypnoparentingnya? Nah, jadi gambarnya seperti ini, anak-anak dihipnotis gitu ya. Nah, dihipnotis, dia tertidur, kemudian dia diberi sugesti. Jadi misalkan anak-anaknya nih habis kemoterapi, oh dia jadi nggak suka makan gitu ya. Jadi penurunan nafsu makan, maka kita kasih sugesti di sini supaya anaknya setelah bangun nanti dia mau makan yang banyak. Atau ini kalau pada anak ini ya, dia kemarin tuh selain fatigue, dia juga mengalami penurunan nafsu makan, kemudian anaknya juga mengalami kesedihan. Jadi kalau dia cerita itu dia sedih, tidak bisa bertemu dengan teman-temannya di sekolah, dia tidak bisa ketemu sama kakaknya, adiknya yang ada di rumah. Jadi diberikan sugesti, setelah bangun nanti kondisi anaknya dia akan merasa senang, nafsu makannya meningkat. Jadi ini yang saya lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup anak, salah satu caranya ya. Tadi kan ada yang bertanya tentang bagaimana meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, jadi seperti ini, kita bisa lakukan terapi komplementer, salah satunya yang saya lakukan adalah hypnoparenting gitu. Ada yang memberikan massage, ada yang namanya Swedish massage, nah itu juga ada penelitiannya. Kemudian ada yang memberikan
teknik totok saya bilang. Yang penekanan pada area-area tertentu untuk menekan terjadinya mual muntah, nah itu juga bisa. Jadi terapi-terapi komplementer itu bisa membantu untuk meningkatkan kualitas hidup anak. Nah, jadi ini salah satu contoh juga pasien-pasien ALL, anak yang ada di rumah sakit Ulin kemarin, yang saya lakukan intervensi tersebut gitu ya. Jadi mereka jadi senang, bahagia gitu ya. Jadi meningkatkan kualitas hidup mereka. Seperti itu. Dan yang perlu diketahui bahwa mereka yang ada di foto ini semuanya dalam kondisi sudah meninggal. Jadi setelah saya penelitian itu, 1 bulan kemudian mereka semua orang tuanya mengabari saya bahwa meninggal. Jadi tadi prognosisnya itu memang buruk gitu ya pada pasien-pasien ini. Apalagi tadi ketika dia menjalani kemoterapi, tapi kemoterapinya itu nggak tuntas, terjadi relapse. Nah, itu biasanya prognosisnya buruk. Jadi seperti itu ya, contoh-contohnya. Nanti kalau kalian stase pediatrik, kalau di rumah sakit nanti akan ketemu pasien-pasien yang seperti ini. Itu untuk yang leukemia. Sekarang untuk yang thalassemia, belum ada pertanyaan ya? Ibu, saya. Ya silakan Pela. Ibu tadi Ibu bilang kan ada ini apa itu namanya yang kayak hipnotis kayak gitu anggapannya tuh Bu, biar memacu ini. Nah, untuk hipnotis itu apakah hanya saat dia tidur saja Ibu, kita misalkan untuk membisikkan seperti itu Ibu, apakah ada cara lain selain dia tidur, apakah saat dia bermain seperti itu Ibu? Terima kasih, soalnya kan kebanyakan anak-anak ada juga yang susah tidur Ibu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pela atas pertanyaannya. Jadi waktu itu hambatan dalam penelitian yang saya lakukan itu adalah salah satunya adalah tempat. Jadi kan karena di rumah sakit itu biasanya apalagi mereka yang bukan kalangan orang berduit, jadi kan ruangannya itu sarume, satu ruangan rame-rame kan biasanya ya. Jadi satu ruangan itu ada 4 atau 5 bed di situ. Ya, jadi gimana nih menjaganya? Jadi kan kalau hipnosis itu atau hipnoparenting itu dalam kondisi yang memang tenang, Vela. Jadi tidak boleh dalam kondisi ribut, harus tenang. Nah, maka yang saya siasati saat itu adalah saya melaksanakan intervensi ini di jam istirahat. Di jam mereka tidur, jam 12, jam 1. Jadi jam tidur siang. Nah, jadi ketika semuanya dalam kondisi yang mau tidur siang, di situ saya berikan sugestinya atau diberikan penguatan di sana gitu. Jadi kalau kayak jenis hipnoparenting ini tidak bisa diberikan misalkan saat kondisi anak yang lagi bermain atau anak yang lagi melakukan aktivitas tuh nggak bisa, karena kita harus menyeimbangkan dengan gelombang otaknya. Jadi gelombang otak yang alfa menuju alfa, kalau beta kan dia sadar ya, dia lagi main, dia lagi beraktivitas, bicara dan lain sebagainya, itu nggak bisa kita lakukan hipnoterapi atau hipnoparenting. Jadi dalam kondisi otak yang tenang, misalkan kita nih pernah nggak di jam-jam misalkan mau tidur tuh kita kayak setengah-setengah sadar mau terlelap gitu, yang separuh mau tidur tapi masih sadar. Nah itu tuh sangat bagus kalau dikasih sugesti. Nah kondisi-kondisi jam yang seperti itu tuh jam-jam rawan ya. Nah, jam-jam yang seperti itu biasanya yang kalau kita kasih sugesti itu cepet banget, mudah banget buat anak itu bisa nangkap gitu. Apalagi ini kan saya judulnya hipnoparenting, jadi saya melibatkan orang tua gitu ya. Jadi kalau orang tua, kalau kita nih dikasih tahu orang tua pasti akan lebih nyes ya di otak daripada orang lain gitu ya. Nah, jadi saya melibatkan orang tua saat memberikan induksi sugestinya, saya minta orang tuanya yang ngasihkan, "Nak, setelah bangun ini nanti kamu lebih banyak lagi makannya, lebih bersemangat lagi," gitu ya. Jadi seperti itu dikasihkan. Sebenarnya ini sangat bagus nih kalau dikasihkan materi ini nih ke mahasiswa-mahasiswa. Jadi kalau misalkan rada-rada bosan gitu ya sama kuliah, atau lagi ini Bu, lagi nggak mood gitu kuliah. Nah itu Pak dikasih sugesti itu bagus, jadinya termotivasi jadinya. Aduh, Pela nih pengen kurus Bu, dikasih sugesti gitu ya, bisa gitu ya. Nantilah kita belajar ya.
Kalau masalah hipnotis nanti saya ajarin ya. Kalau mau hypnobeauty juga biar cantik ya, nanti dikasihkan. Gitu ya, jadi kondisi otaknya harus memang lagi tenang, rileks, dan kondisi gelombang otaknya itu harus yang ke alfa, bukan pas lagi beta gitu ya. Gitu Pela. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau masalah nanti untuk hypnobeauty nanti ya di luar gitu. Biar cantik luar dalam tuh gimana Bu? Nanti setelah pelajarannya aja lagi ya, kita lanjutin. Oke, lanjut ya, kita tentang thalassemia. Tadi kalau sudah belajar tentang ya silahkan. Saya izin bertanya, kan tadi kata Ibu hypnoparenting itu Ibu melibatkan orang tua, Bu. Nah, kalau misalnya anak-anak dengan leukemia ini nggak punya orang tua, Bu, apakah bisa digantikan gitu, Bu? Terima kasih. Atau misalnya dia tuh anak yatim piatu terus nggak punya keluarga, Bu. Apakah Boleh. masih bisa, Bu? Masih bisa, boleh. Jadi yang memberi sugesti itu, kalau saya di sini kenapa ngambil orang tua, mungkin karena supaya sugestinya sangat masuk ke dalam pikiran dia ya. Jadi walaupun misalkan saya sebagai konselornya gitu ya, atau saya yang sebagai pemberi sugesti ngasihkan juga nggak apa-apa sebenarnya. Saya hanya memasukkan orang tua di sini supaya sama kayak kita deh, kalau misalkan orang tua yang ngasih kan ngasih nasihat apa segala biasanya lebih masuk ya, karena orang terdekat dan orang yang sering kita temui gitu. Jadi biasanya lebih masuk untuk sugestinya. Jadi supaya lebih efektif ya saya melibatkan orang tua. Kalau misalkan tidak ada orang tua Bu, misalkan ada kakeknya doang, neneknya doang, yang karena memang orang itu sangat dekat dengan anak ya nggak apa-apa. Konselor pun misalkan kayak seperti saya orang baru gitu ya, tapi memang saya mempunyai ilmunya atau mensugestinya bagus, kemudian masuk ya juga nggak apa-apa gitu. Jadi tidak harus orang tua, nggak ada orang tua harus dicari-cari orang tuanya ya, juga nggak apa-apa. Gitu ya Elena. Iya Ibu, terima kasih Bu. Sekarang kita masuk yang ke thalassemia tadi oleh kelompok thalassemia. Mungkin juga saya akan menambahkan beberapa sedikit tadi dari penjelasan teman-temannya. Untuk thalassemia tadi sudah diketahui ya nih bahwa tanda gejalanya biasanya pasiennya nih kayak gini nih, perutnya buncit, splenomegali, kemudian hepatomegali pasiennya ya. Ini udah kelihatan saat dia baru dilahirkan juga biasanya kelihatan. Kemudian mukanya khas, bentuk mukanya ya. Nah, jadi kelihatan seperti itu. Mukanya siapa yang seperti itu waktu kecil, kemungkinan bisa diperiksa tadi screening ya. Nah, jadi thalassemia ini merupakan penyakit yang herediter atau dia diturunkan secara resesif gitu ya. Biasanya ini terjadi karena kerusakan dari sel darah merah sendiri di dalam pembuluh darah. Yang kita tahu bahwa sel darah merah itu hidupnya itu kan harusnya 120 hari tuh, atau berapa bulan? 4 bulan ya. Dalam tubuh kita tuh 4 bulan, tapi karena dia thalassemia biasanya umur eritrositnya itu pendek, kurang dari 120 hari. Jadi dia tuh nggak bisa memproduksi sel darah yang matur gitu. Jadi ketika dia dihasilkan, kemudian dihasilkan lisis, sehingga jumlahnya itu tidak memenuhi yang ada di tubuh. Gitu. Paham ya? Kalau thalassemia ya. Kalau leukemia tadi dia ada sel darah putihnya, ada trombositnya, ada eritrositnya. Tapi kalau thalassemia khusus sel darah merahnya. Itu yang kurang. Nah, ini yang normalnya. Tuh, normalnya kan bagus gini ya. Sel darah merah kita ya, yang tadi 120 hari. Tapi lihat tuh, untuk yang pasien yang thalassemia, dia kayak hancur. Gitu. Tidak sempurna bentuknya. Nah, thalassemia ini merupakan penyakit keturunan. Jika pasangan suami istri pembawa gen thalassemia, maka kemungkinan anaknya menderita thalassemia juga sebesar 25%. Kalau dia karir 50%, dan kalau dia dengan pasangan normal tapi pasangan lainnya itu thalassemia, maka 25% anaknya normal. Nanti kita lihat turunannya itu seperti apa ya.
Jadi gini, maksud dari gambar ini. Kalau misalkan kalian nih menikah suatu saat ya, menikah gitu ya. Menikah misalkan tadi dengan pasangan, entah itu suami misalkan, si cewek nih, kalian normal, ketemu dengan laki-laki, entah salah satunya, entah tadi si cowoknya atau ketemu sama si ceweknya, atau si cewek ketemu sama si cowok yang salah satu di antara kalian itu sebagai karir talasemi, maka kemungkinan akan melahirkan anak 50% sehat anak kalian. 50% lagi carrier. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan dua-duanya di antara kalian, kamu tuh udah tahu kamu talasemi. Terus ketemu jodohnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, ketemu juga nih sama-sama talasemi ternyata. Maka anak yang dihasilkan adalah 25% dia talasemi, kemudian 50% dia karir, 25%-nya dia sehat. Ya, jadi anak-anak dengan talasemi ini biasanya karena memang diturunkan dari orang tua yang juga talasemi. Gitu ya, entah salah satu atau keduanya talasemi. Jadi ini penurunannya. TH ini T besar, T kecil, T besar ini adalah talasemia mayor, T kecil ini adalah talasemia minor. Jadi kalau T besar H kecil ketemu, maka akan terjadi talasemia mayor. Kalau T besar H kecil, T kecil H besar, atau T besar H kecil, T kecil H besar, maka dia akan menjadi talasemia minor. Kemudian kita lihat, misalkan ayah atau ibu yang punya TH, talasemia minor, misalkan ketemu dengan yang T besar H kecil, maka dia akan jadi T besar H kecil, T kecil H besar, itu akan menjadi talasemia minor. Sedangkan kalau tadi yang normal, ketemu normal TH kecilnya T kecil H kecil, maka akan menjadi normal anaknya, gitu ya, penurunannya. Penyebarannya. Nah, talasemia itu kan tadi sudah dikasih tahukan oleh teman-temannya bahwa fungsi dari si sel darah merah itu kan dia transport ya. Transport nutrisi dan darah ke seluruh tubuh. Jadi, karena orang talasemia tadi penurunan sel darah merah, maka tubuhnya tidak mampu memproduksi rantai protein hemoglobin yang cukup. Sehingga sel darah merahnya itu gagal membentuk dengan baik oksigen. Jadi dia tidak bisa mengikat oksigen dengan baik. Gitu ya. Makanya pasien-pasien ini juga biasanya mengalami hipoksemia gitu ya. Penurunan oksigen di dalam tubuhnya. Jenisnya ada thalassemia alfa dan beta. Kemudian dibagi lagi yang mayor dan yang minor. Ada yang mayor dan ada yang minor. Nah, untuk thalassemia mayor, ini penyakitnya biasanya ditandai dengan kurangnya kadar Hb di dalam darahnya. Akibatnya penderitanya kekurangan darah merah yang bisa menyebabkan anemia. Sel darahnya cepat rusak, kemudian umurnya pendek, dia sangat memerlukan transfusi darah. Jadi kalau yang bertanya apakah pasien dengan thalassemia mayor bisa sembuh, jawabannya tidak. Jadi dia tidak bisa karena sepanjang umur hidupnya dia memerlukan transfusi darah untuk bisa memperpanjang hidupnya. Jadi untuk thalassemia mayor tidak bisa sembuh ya. Penderita thalassemia mayor akan tampak normal saat lahir, namun di usia 3-18 bulan akan mulai terlihat. Karena apa tadi? Fungsi dari sel darah merah tadi kan transport oksigen dan nutrisi. Jadi saat usia 3-18 bulan, 3 bulan terutama kan udah nampak tuh anaknya akan seperti pucat gitu ya. Tanda-tanda penurunan dari
darah di dalam tubuh. Biasanya pasiennya anemia gitu ya. Muncul gejalanya seperti jantung berdetak cepat dan vesicole. Vesicole tadi seperti yang gambar di depan tadi, yang anak-anak laki-laki itu tadi yang di mana ini dahi sama wajahnya itu bentuknya itu lebih menonjol. Itu namanya vesicole ya. Jadi dia udah nampak kelihatan di usia 3 bulan, itu udah kelihatan tanda dan gejalanya. Berbeda dia sama yang minor. Kalau minor ini, dia memang dia membawa gen talasemi, tapi dia sebagai carrier, sebagai pembawa saja. Sehingga biasanya orang ini bisa hidup dengan normal. Ya. Kemudian tanda-tanda penyakit talasemianya pun tidak muncul seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman yang tadi. Tanda-tanda talasemianya itu nggak muncul pada talasemia minor karena pasiennya masih mampu tuh, masih bisa mengkompensasi tubuhnya si sel darah merahnya karena dia hanya sebagai karir tadi ya. Walaupun talasemia minor tidak bermasalah, namun bisa juga kalau dia menikah nanti dengan yang talasemia minor juga tadi karena takdir Tuhan tadi, tiba-tiba dia sebagai carrier ketemu yang talasemia minor juga. Nah, maka kemungkinan akan terjadi masalah saat pernikahan gitu, yaitu ketika anaknya lahir, kemungkinan 25% sesuai dengan tadi yang di atas perpasangannya tadi, maka 25% kemungkinan anak mereka akan menderita talasemia mayor gitu ya. Untuk dengan gejala-gejalanya biasanya beragam ya, bisa anemia, lemas, atau terjadi pendarahan. Talasemia minor sudah ada sejak lahir biasanya dan akan tetap ada di sepanjang hidup penderita, tetapi tidak memerlukan transfusi darah. Jadi itu bedanya. Kalau talasemia mayor dia sangat bergantung pada transfusi sebagai pengganti dari sel darah merah tadi yang imatur. Kalau talasemia minor dia tidak memerlukan transfusi darah, itu masih bisa gitu ya. Jadi seperti itu perbedaannya. Sesuai dengan pertanyaan temannya tadi ya, apakah talasemia mayor bisa disembuhkan? Untuk talasemia mayor, gejala kliniknya sudah terlihat sejak anak-anak seperti pucat, lemah, perkembangan fisiknya tidak sesuai dengan umur dan berat badannya juga kurang. Nah, kemudian juga biasanya tulangnya menipis dan biasanya rapuh. Kemudian juga kadang-kadang bisa juga splenomegali atau hepatomegali, pembesaran hati dan limpa atau juga perut yang membuncit gitu ya. Gejala lain terlihat adalah muka yang mongoloid, hidung pesek tanpa pangkal hidung ya. Jadi siapa yang pesek di sini bisa diperiksa ya. Jarak antara kedua mata lebar dan tulang dahinya lebar tadi yang vesicole tadi ya, seperti itu ya. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan perkembangan tulang muka dan tengkoraknya. Kemudian ada yang bertanya tadi, tanda dan gejalanya pasiennya ini juga denyut nadi jantungnya itu juga sering berdebar-debar tadi karena ini tugas dari si oksigen sel darah merah tadi kan membawa ada Hb-nya nih. Tadi dijelaskan temannya hemoglobinnya ada. Jadi fungsi hemoglobin ini kan tadi kan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Pada pasien-pasien yang kekurangan darah, maka akan oksigennya akan berikatan dengan Hb-nya tadi kurang. Sehingga jantungnya juga akan bekerja lebih keras. Sehingga jantungnya akan lebih berdebar-debar, lama-kelamaan jantungnya juga akan cepat lelah. Akibatnya juga pasien ini komplikasinya bisa mengalami lemah jantung. Gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan pendeteksiannya tadi kan kalau teman-temannya bilang screening ya. Nah, kalau sejak awal gimana Bu caranya? Nah, bisa kita lihat misalkan ada keluarga atau misalkan ada tetangga, nah kita amati
amati si anaknya waktu lahir dan mulai tumbuh apakah ada menunjukkan gejala-gejala ke arah talasemia tadi, gitu ya. Kemudian kalau ibu itu mengandung dengan melakukan tes, jadi biasanya tuh ada tes namanya, kalau yang sebelum pranikah itu nanti ada tes untuk mengecek apakah kalian suaminya atau calon suami atau calon istri itu memang ke arah tersebut. Jadi bisa melakukan tes darah. Nah, jangan lupa nanti kalau mau menikah, kalian itu lakukan tes tersebut ya, untuk mengecek apakah pasangan kita itu tadi ada talasemianya atau ada leukemianya. Jadi melakukan tes darahnya bisa di lab. Biasanya di lab Tony juga sudah ada tuh paket-paketan untuk yang cek-cek gini nih ada. Untuk memastikan apakah janin kita nanti mengidap talasemia atau tidak, karena tadi jika suami atau istri membawa sifat talasemi, maka 25% anaknya akan kemungkinan juga talasemi. Pemeriksaan darah secara rutin itu perlu dilakukan. Bagaimana Bu kalau ini cinta mati banget nih, walaupun udah tahu ya dia talasemi, tapi kayaknya masih mau kawin gitu sama dia Bu gitu ya, karena udah cinta mati, ya udah bolehlah nikah ya, diperbolehkan menikah, tetapi saat si istri hamil pada kehamilan 10 minggu itu harus memeriksakan diri ke pusat talasemi untuk diperiksa apakah si janin talasemia mayor atau tidak gitu ya, jadi masih bisa tenang aja tuh ya. Sekarang tidak ada obat yang dapat menyembuhkan talasemia, jadi tidak ada selain transfusi, itu tidak bisa ya untuk menaikkan kadar Hb yang rendah tadi. Itu jalan salah satunya adalah dengan transfusi darah. Makanya pada pasien-pasien talasemia mayor itu tidak bisa disembuhkan. Penderita talasemia mayor biasanya memerlukan perhatian lebih karena perlu melakukan transfusi darah. Nah, tadi teman-temannya menyatakan apa efek samping yang terjadi jika transfusi darah itu dilakukan secara terus-menerus. Maka apa produk dari transfusi darah itu apa produknya? Hasil akhirnya itu adalah zat besi. Jadi ketika kalian harus melakukan transfusi secara terus-menerus, maka terjadi penumpukan zat besi di hati kalian. Misalkan ya, ini kalian talasemia ini. Kemudian transfusi terus sepanjang daur kehidupan kalian, setiap bulan itu harus ganti darah dengan transfusi. Maka akan terjadi penumpukan tuh zat besinya di hati. Maka untuk mengatasi hal tersebut, makanya kalau kalian nanti ya jalan-jalan ke hemato-onkologi anak di Rumah Sakit Ulin, nanti kalian akan melihat tuh anak-anak yang tubuhnya itu hitam seperti Iron Man. Iron Man warna apa ya? Warna merah ya. Kalau kalian pernah melihat tuh, jadi seluruh tubuhnya tuh kayak tembaga gitu. Kalau pernah lihat gitu ya, kulit di bawah kulitnya itu seperti penimbunan zat besi. Nah itu biasanya disebut anak-anak Iron Man. Nah itu akibat dari penumpukan zat besi yang ada di bawah kulitnya. Itu efek dari transfusi darahnya. Nah, bagaimana Bu untuk mengatasinya? Maka kita lakukan yang namanya iron chelation therapy. Nah, ini untuk mencegah kerusakan organ akibat tadi penumpukan zat besi. Maka kita lakukan terapi chelasi zat besi. Biasanya digunakan itu ada obat-obatannya bisa disebut diberikan deferoxamine. Obat cair yang diberikan perlahan di bawah kulit, biasanya melalui pompa portabel kecil yang digunakan semalaman. Jadi seperti ini contohnya. Jadi tadi ya, untuk mencegah terjadinya penumpukan zat besi akibat transfusi darah di hati, maka kita lakukan yang namanya iron chelation therapy. Nah, jadi ini contohnya. Jadi dikasihkan obat tadi, obat deferoxamine tadi dikasihkan, nah kayak diinfuskan di sini supaya tadi si zat besinya tadi tidak ngumpul di bawah kulit. Jadi supaya nggak warnanya tadi hitam legam tadi ya. Jadi dikasihkan ini. Jadi lewat infus pump ini dikasihkan nih pasiennya.
Biasanya semalaman nih dikasihnya terapi ini. Seperti itu. Ada juga yang dia lewat oral atau ini maksudnya obat minum. Jadi nanti dia keluarnya bersama urin. Jadi bisa diminum, bisa lewat yang infus gini ya, untuk mengeluarkan tadi efek dari zat besinya. Pankes apa yang diberikan kepada keluarga? Nah, ketika kita memberikan obat deferoxamine tadi, persubkutan dengan pompa infus kecil tadi beberapa jam setiap malam, terutama saat tidur, obat diberikan secara oral diprogramkan. Nah, instruksi keluarga lah dengan melarutkan tablet tersebut di dalam jus atau air. Jadi untuk keluarga, jadi misalkan tadi anaknya lewat infus diberikan obat deferoxamine-nya, maka diperhatikan nih orang tuanya untuk melihat apakah sudah habis atau tidak obat-obatannya, harus diperhatikan atau dipantau. Kalau obatnya diberikan secara oral atau obat minum, itu biasanya larutkan tabletnya itu di dalam jus atau air dan diberikan sehari sekali biasanya untuk mencegah terjadinya penumpukan zat besinya. Diagnosanya yang diangkat bisa perubahan perfusi jaringan, intoleransi aktivitas, perubahan nutrisi, resiko kerusakan integritas kulit, resiko infeksi, dan kurang pengetahuan. Jadi untuk yang thalassemia. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ketambahan tadi ya terkait. Berarti sudah jelas tadi ya kalau untuk yang pertanyaan 3 temannya tadi. Kalau untuk screening, usia untuk melakukan screening itu usianya kapan aja bisa. Dari kecil juga sudah bisa dilakukan screening ya untuk mencegah tadi kita lambat penanganan untuk pasien dengan thalassemia. Jadi sudah kecil juga atau saat dilahirkan kalau sudah tahu berpotensi anaknya untuk terjadi thalassemia, maka saat dilahirkan pun sudah kita bisa lakukan screeningnya pada anaknya ya. Bahkan dalam kandungan tadi juga bisa ya, ketika kehamilan sudah 10 minggu, itu bisa juga sudah langsung di screening. Apakah anak kita itu bisa mengalami thalassemia atau tidak gitu. Dengan kondisi tadi kita ketahui bahwa oh pasangan kita ini dia sudah karir thalassemia nih, kitanya juga thalassemia. Maka sudah bisa dilakukan deteksi awal. Gitu. Itu yang menjawab pertanyaan dari Sendri. Kemudian dari Elsa tadi, untuk thalassemia mayor itu tidak bisa disembuhkan dengan tadi alasannya sudah. Kemudian efek samping dari transfusi darah itu adalah penimbunan zat besi di bawah kulit dan pada bagian organ heparnya. Maka tadi dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dilakukan terapi yang iron terapi tadi. Ya. Jadi seperti itu jawabannya. Ya silakan Elena mau bertanya lagi. Saya izin bertanya, Bu. Kan tadi Ibu menjelaskan kalau misalnya thalassemia ini bisa deteksi di kandungan usia 10 minggu kan, Bu? Nah, jadi bayinya bisa diketahui menderita thalassemia minor atau mayor. Nah, bagaimana kalau misalnya bayinya ini terdeteksi thalassemia mayor? Kan ini otomatis nggak ada obat kan, Bu? Tadi Ibu bilang nggak bisa sembuh. Terus si ibu ini memilih nggak bisa nerima gitu kalau misalnya anaknya thalassemia mayor. Kalau misalnya dia pengen menggugurkan anak karena dia mikir kalau misalnya anak ini nanti dilahirkan nggak ada obat juga malah takut nyiksa hidup anaknya. Nah itu diperbolehkan apa tidak, Bu? Atau bagaimana? Terima kasih, Bu. Biasanya kalau indikasi untuk aborsi atas indikasi medis itu harus ada alasan yang kuat ya. Berarti ya kalau misalkan si ibu ingin menggugurkan, oh udah tahu nih anak aku mau thalassemia, berarti nggak bersyukur banget ibunya. Nggak bersyukur banget ibunya. Siapa suruh milih pasangan yang udah thalassemia gitu ya. Tadi karena cinta Bu, ya udah berarti kalau dia karena cinta ya lahirkanlah anaknya ini, besarkan dengan cinta berarti ya. Kalau hanya maunya seperti itu. Tapi kalau misalkan mau menggugurkan, biasanya kalau dokter-dokter kandungan itu dia melihat dulu nih indikasinya apa. Dia bisa diaborsi misalkan dengan kondisi misalkan ibunya kalau misalkan ini dilanjutkan terjadi hipoksia yang berat pada bayinya, maka ini nggak bisa dilanjutkan nih gitu. Dengan kondisi indikasi-indikasi tertentu yang bisa membahayakan ibu dan janin, biasanya memang dipilih salah satu gitu ya. Tapi kalau misalkan indikasinya hanya aku takutnya anakku thalassemia nanti kalau besarnya aku nggak bisa membesarkan dia, tapi
ketika seiring berjalan waktu, kondisi janinnya bagus, anaknya tumbuh gitu ya, bertumbuh gitu. Kemudian oksigen di dalam tubuh anak juga mencukupi sehingga anaknya setiap bulan naik berat badannya, ya biasanya dokter tidak akan mengizinkan untuk indikasi aborsi gitu. Dilihat dari kondisi si anaknya sendiri, nggak bisa ibunya mentang-mentang anaknya nanti mau dideteksi sudah mau talasemia tiba-tiba mau menggugurkan gitu ya. Biasanya seperti itu. Kalau indikasi yang memang kegawat daruratan janin biasanya memang bisa, tapi kalau misalkan hanya seperti itu ya berarti orang tuanya yang tidak bisa menerima. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, untuk yang terapi tadi yang menggunakan iron chelation terapi tadi, sebenarnya yang bagus itu adalah melewati injeksi tadi ya, karena dia langsung memberikan efek kalau yang lewat injeksi. Kalau lewat oral kan dia lalu proses dulu nih ke saluran pencernaan gitu ya, bersama dengan asam lambung dan lain sebagainya, sehingga proses itu agak lambat. Penyerapannya juga akan lambat ke dalam tubuh gitu. Tapi kalau kita yang pakai teknik injeksi tadi, dia langsung kan ke vena kan ya, langsung ke pembuluh darah, langsung nancep tuh. Ibaratnya kalau ke hati itu langsung nancep di hati. Gitu ya. Kalau lewat yang tadi pakai yang injeksi ya, daripada yang pakai oral. Efek sampingnya nggak ada sayang, karena tadi dia membantu untuk tadi supaya tidak penghancuran tadi, supaya yang dia tidak numpuk di situ, jadi dia akan dihancurkan, dialirkan bersama sisa-sisa pembuangan. Jadi kalau efek sampingnya itu tidak ada, dia malah membantu untuk mengatasi efek samping dari si transfusi tadi. Gitu ya. Oke. Kalau talasemia sudah jelas, kita berlanjut ke mana tadi ya? Kelihatan nggak si atresia ani? Belum, Ibu. Belum ya? Kalau ini udah kelihatan atresia ani? Masih nggak ada, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang atresia ani. Jadi sudah dijelaskan oleh temannya kalau atresia ani itu tadi ketidaksempurnaan dari perkembangan embrionik pada bagian distal atau pada bagian ujung usus, sehingga tertutupnya anus secara abnormal. Di mana atresia ani ini merupakan kelainan bawaan yang mengakibatkan malformasi kongenital sehingga rektumnya tidak punya lubang keluar. Nah, ini contohnya. Dia tidak punya anus dia ya. Tuh. Secara pastinya belum diketahui kenapa seorang anak itu dia tidak punya lubang anusnya. Tapi beberapa faktor menyebabkannya yaitu adalah biasanya kegagalan pertumbuhan saat bayi dalam kandungan berusia 12 minggu atau 3 bulan. Jadi saat usia 3 bulan itu kan pembentukan organ-organ nih.
Jadi karena ibunya kurang nutrisi, kemudian kurang makan makanan yang bergizi, sehingga gagal nih pertumbuhan atau pembentukan organ-organ pencernaan bayi di usia tersebut gitu. Sehingga tidak terbentuk tadi lubang duburnya atau anusnya. Jadi faktor resikonya adalah tadi kegagalan pertumbuhan saat bayi dalam kandungan berusia 12 minggu atau 3 bulan. Jadi dia ada 3 bentuk nih, ada letak tinggi, intermediate, dan letak rendah posisi dari si ujung rektumnya. Jadi kan kalau kita yang normal itu, kalau anatomi dari si sistem pencernaan itu rektum, lalu dia anus kan ya. Rektum anus, rektum nyambung ke saluran anus itu jadi keluar gitu. Nah kalau pada pasien-pasien dengan atresia ini, kalau letak tinggi itu tadi dia ujung rektumnya itu tadi tidak ada sphincter internalnya, jadi lubang anus itu terpisah dengan ujung rektum yang buntu, sehingga sama-sama mampet nih, nggak ada lubang, jadi tidak bisa keluar untuk yang sisa-sisa dari pencernaannya tadi. Kemudian untuk yang intermediate itu lekukan anus dan sphincter eksternal ada di posisi normal, tetapi dia ada fistula di situ. Itu untuk yang jenis intermediate. Kalau dia yang letak rendah, biasanya posisi rektumnya itu normal. Ada sphincter. Ada sphincter yang berkembang dengan baik gitu, dengan fungsi normal dan tidak ada, tetapi tidak ada hubungan dengan saluran anus atau rektum bagian bawah, jadi mengalami stenosis atau penutupan. Jadi perbedaannya kalau letak tinggi tadi dia tidak ada sphincter dan yang ujung dari rektum tadi itu buntu. Kalau dia letak intermediate atau sedang, itu sphincter eksternalnya itu normal, tetapi dia ditutupi oleh fistula. Sedangkan kalau yang letak rendah, itu dia semuanya normal, sphincter eksternal internalnya normal, tetapi ada stenosis di situ, ya. Itu perbedaan. Jadi ini tadi perbedaan letak rendah dan letak tinggi, gambar-gambarnya. Kenapa jadi dia tidak ada lubang anusnya tadi, nanti bisa dilihat gambarnya. Nah ini untuk yang letak tinggi tadi, nih bisa dilihat, bisa dipahami ya gambarnya ya, itu yang tidak ada lubang, yang HG itu, nah nggak ada lubangnya tuh, jadi letak tinggi itu tadi mereka tuh tertutup, ada stenosisnya di situ, mampet kata orang tuh, tidak ada lubangnya di situ. Harusnya kan antara rektum, anus itu saling berhubungan ya, ini nggak ada hubungannya. Tuh stenosis. Kalau ini yang fistula tadi berarti dia jenisnya adalah yang intermediate ya. Anorektal atresia ani with fistula berarti dia yang letak intermediate. Nah, di situ ada fistulanya sehingga dia menyumbat antara rektum dan anusnya. Nah, gejalanya seperti apa? Biasanya pasien-pasien anak, terutama bayi ya, biasanya kalau terlihat itu saat bayi. Kenapa harus dilakukan pemeriksaan anus? Biasanya pada saat bayi untuk mengetahui apakah dia atresia ani atau tidak. Jangan tiba-tiba kalian ya saat di ruang maternitas nanti, ibu selamat, bayinya cantik, bayinya ganteng ya. Tahu-tahu nggak ada lubang anusnya gitu ya. Kepedean kalian. Selamat ya Bu, nggak ada lubang anusnya ternyata. Jadi harus dicek nanti ya saat kalian kalau dinas di kamar bayi, nanti dilihat betul-betul adakah lubang anusnya. Matanya ada 2 kah, hidungnya 1, mulutnya gitu ya, telinganya 2. Tuh. Nah, tanda-tandanya biasanya pasien-pasien dengan atresia ani, pasien bayi terutama ya, perut kembung, muntah, tidak bisa BAB, dan distensi abdomen. Jadi perutnya keras biasanya ya. Nah, di sini biasanya pasiennya terjadi perubahan nutrisi dan resiko kekurangan volume cairan.
Nah, apa yang bisa dilakukan pada kondisi seperti ini? Biasanya kita lakukan pemeriksaan lab dan diagnostik, yaitu colok dubur, memeriksa kepantenan dari rektalnya. Tadi kan karena duburnya tidak ada lubang ya, jadi kita lakukan ultrasound terhadap abdomen untuk melihat jarak rektum dengan anusnya itu ada kemungkinan enggak gitu ya, dia letak rendah, sedang atau tinggi tadi. Dilakukan sinar X atau ronsen abdomen. Nah, di pertemuannya juga menanyakan, Bu, apakah kalau misalkan tidak dilakukan tindakan operasi, apa yang bisa dilakukan pada anak-anak dengan atresia ani tadi? Jadi selain dilakukan operasi, maka kita bisa melakukan yang namanya kolostomi, pembuatan lubang pada bagian perut untuk mengeluarkan sisa-sisa dari pencernaan tadi. Jadi kalau nggak bisa dilakukan operasi lewat dubur untuk membuat lubang pada dubur, maka dibuatlah kolostomi atau lubang pada bagian perut untuk membuang tadi sisa-sisa kotoran. Gimana kalau nggak ada tempat membuang kotoran ya? Dipikir aja kalau nggak BAB 1 hari gimana tuh? Perut sakit gitu ya, melilit, nggak bisa makan, mau makan lagi juga nggak nafsu makan gitu ya. Itu juga yang dirasakan pada bayi-bayi dengan atresia ani. Perutnya nggak bisa nerima makanan karena makanannya numpuk ya, tapi nggak bisa dibuang. Maka dilakukanlah kolostomi. Kapan kolostomi ini bisa dilakukan? Setelah anak berusia 6 bulan sampai 2 tahun atau BB-nya mencukupi, yaitu BB-nya 10 kilo. Nah, jadi seperti ini. Jadi pada bagian kolon terakhir di sini biasanya dibuat lubang nih. Ini ascendent, transversum, descendent ya. Jadi yang mau ke bawah ini descendennya itu dikasih di sini dibuat stoma atau lubang untuk membantu untuk mengeluarkan tadi makanan atau sisa-sisa kotoran di situ. Jadi yang namanya kolostomi, dibuat stoma atau lubang yang namanya kolostomi di sini. Nah, tadi selain operasi ya dilakukan kolostomi atau pembuatan lubang pada bagian perutnya. Kemudian untuk operasinya bisa dilakukan PCARP atau posterosagittal anorektoplasty. Di sini ini tujuannya untuk pembuatan anus baru. Jadi dibuka anusnya, itu beberapa operasi jenis PCARP ini tadi ada beberapa, itu contohnya. Itu ya, untuk membuat atau menghubungkan antara rektum dan anusnya. Posterior sagittal anorektoplasty. Nah, jadi dibuat lubangnya di situ supaya bisa keluar kotorannya. Nah, untuk yang PCARP ini atau operasi pembuatan lubang pada anus itu dilakukan pada kondisi misalkan dia tadi jenis dari atresia aninya itu ada yang letak rendah. Ya, kalau dia letak rendah bisa dilakukan minimal PCARP. Kalau misalkan rektumnya itu lebih dari 1 cm, misalkan tadi dia letaknya tinggi ya, antara si rektum sama anus itu benar-benar jauh jaraknya, maka itu bisa dilakukan kolostomi dulu. Nah, untuk mereposisi dari si rektum sama anusnya, baru nanti bisa dilakukan PCARP. Tapi kalau dia tadi atresia aninya masuk dalam letak rendah, itu kalau lebih dari 1 cm itu sudah bisa dilakukan operasi PCARP atau pembuatan lubang pada anusnya. Tapi kalau dia letak tinggi, dia belum bisa. Karena harus mereposisi dulu nih. Tuh ya. Jadi tindakan yang terlebih dahulu bisa dilakukan ada tadi pembuatan lubang atau kolostomi. Jadi ini tadi ya, kalau misalkan tadi dia letak rendah, lebih dari 1 cm, maka kolostomi dulu. Tapi kalau dia kurang dari 1 cm dan letak rendah, maka bisa dilakukan PCARP atau operasi pembuatan lubang anus.
Nah, nanti kalau misalkan kalian dinas di ruang bayi, maka yang perlu diperhatikan pada pasien-pasien yang atresia ani itu biasanya saat di auskultasi terdengar hiperperistaltik, tidak ada mekonium yang keluar, padahal mekonium harusnya keluar dalam waktu 24 jam setelah bayi lahir, dan tinja di dalam urin dan vagina. Jadi tinjanya harusnya keluar lewat anus, itu malah dia bercampur bersama urin dan vagina karena tidak ada lubangnya. Nah, itu harus diwaspadai, berarti pasiennya terindikasi adanya atau terjadi atresia ani. Diagnosa keperawatan yang bisa kita angkat pre dan post-op. Untuk preoperasinya biasanya cemas, terutama keluarga ya, cemas akan prosedur operasinya. Kemudian gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi pada bayinya dengan hubungannya gangguan pengeluaran feses, nutrisi kurang dari kebutuhan karena perut yang abdomennya tadi yang distensi dan pembesaran, maka biasanya untuk memasukkan nutrisi yang baru itu agak susah, jadi pasiennya mengalami penurunan nafsu makan. Kalau diagnosa post-op-nya biasanya pasien mengalami nyeri karena adanya luka kolostomi maupun akibat dari pembedahan. Kemudian resiko adanya infeksi. Gitu ya, nanti dibaca untuk yang diagnosa dan intervensinya. Itu untuk yang kolostomi, untuk yang atresia ani, ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau bertanya. Bentar, saya menjawab dulu tadi pertanyaan dari Ari Sapira, apakah atresia ani bisa berpengaruh pada keturunannya? Biasanya tidak ya, kecuali misalkan dia sudah ada riwayat pernah waktu kecil itu atresia ani, kemudian dia sudah dioperasi sembuh. Nah, untuk tidak terjadi terulang kembali kondisi yang mana dia pernah ada riwayat itu sebelumnya, maka saat kehamilan tadi di usia 3 bulan maka konsumsilah makanan-makanan gitu ya, vitamin-vitamin yang memang tinggi untuk kebutuhan si bayi gitu ya. Jadi saat memang 3 bulan itu kan 1-3 bulan itu adalah kondisi di mana pembentukan organ-organ vital pada bayi, otak, pernapasan gitu ya, kemudian pencernaan dan lain sebagainya. Nah, 1-3 bulan itu kondisi rawan untuk kehamilan, makanya harus ditingkatkan untuk makannya, nutrisinya, vitaminnya, istirahatnya gitu ya, supaya pembentukan organ-organ tadi menjadi baik, sehingga nanti anak yang dihasilkan atau anak yang dilahirkan juga akan baik gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan Suster Maria tadi, kenapa anak tidak ada perasaan mau BAB? Kemungkinan ini nanti ke arahnya juga pasiennya ada histrung. Nah, jadi kalau kita itu ya di sejalur dari si bentar, ini saya contohkan. Mana gambar usus tadi? Nah, di sepanjang usus kita itu sebenarnya dia ada saraf-saraf. Sini ya. Nah, di sepanjang usus kita ini sebenarnya ada saraf-saraf namanya ganglion. Ganglion ini dia yang kenapa kita kalau ada rasa-rasa BAB itu ada rasa pengen cepat-cepat ke kamar mandi kemudian ingin mengeluarkan. Nah, itu karena tadi ada saraf di sini. Saraf parasimpatis dari si ganglion ini namanya yang mengirimkan sinyal ke otak. Oh, ini penuh nih. Si kolon kita ini penuh nih, usus besarnya penuh, mau dikeluarkan, sudah tertampung di rektum, tinggal dikeluarkan lewat anus gitu ya. Jadi si otak ini ngirim, si saraf-saraf ini yang ada di usus besar, ini ngirim saraf ke otak. Oh iya, saatnya aku BAB nih gitu ya. Jadi dia BAB. Kemungkinan pada kasus suster ini, anaknya itu potongan dari ini kan tadi dia menyambungkan antara si usus ya, usus, rektum sama anus. Kemungkinan saat menyambungkan itu si ganglionnya ini terkena gitu. Jadi si sarafnya ini terkena sehingga tidak ada simulasi dari saraf ketika ingin BAB gitu. Jadi itu sih kemungkinan yang dari saya
si ganglion dari di ujung-ujung dari ususnya ini mungkin terpotong atau seperti apa saat pembedahan, sehingga anak tidak bisa merasakan adanya sensasi buang air besar gitu. Harusnya ada, karena di sepanjang dari kolon ini dia ada sarafnya. Sama kayak kita, kalau kita kena setrikaan nih tangan pasti kita terkejut ya, panas gitu. Nah, sama seperti itu. Ada sarafnya di sepanjang dari ususnya. Ya, harusnya seperti itu ada sih. Mungkin ganglionnya yang terpotong saat pembedahan atau seperti apa sehingga anak tidak ada sensasi. Tadi untuk yang jika Rara, tindakan operasi selain ini tadi kolostomi ya, dibuat lubang atau stoma selain pembedahan atau pembuatan lubang anus tadi. Seperti itu. Ya silakan Pela yang mau bertanya. Ibu, saya ingin bertanya, maaf agak menyimpang. Misalkan kan bayinya baru lahir nih Bu, terus kan bilang sampai umur berapa tadi yang baru bisa operasi. Nah, sedangkan orang tuanya tuh apakah itu nanti masuk BPJS atau tanggungan pemerintah, Ibu? Apakah itu juga termasuk? Soalnya kan kita kan agak realita juga kan Bu, realita. Apakah itu nanti masuk tanggungan pemerintah, apakah itu juga bisa dikonsultasikan kepada pihak rumah sakit, Ibu? Terima kasih, kan itu menyangkut nyawa juga, Ibu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pela atas pertanyaannya. Jenis penyakit apapun, sekarang ada 10 jenis penyakit ya yang bisa diklaim oleh BPJS gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan memang kita tidak mampu, memang kebanyakan yang orang-orang dengan penyakit seperti ini adalah yang kalangan menengah ke bawah biasanya ya. Kebanyakan tuh di Rumah Sakit Ulin tuh kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk pengurusan BPJS sendiri sebenarnya bisa. Asal memang surat-surat kelengkapan kita itu benar gitu. Memang dari kita udah punya kartu BPJS-nya gitu ya. Kemudian BPJS-nya golongan berapa. Sebenarnya bisa diurus. Semua penyakit itu pakai BPJS bisa. Itu Pela ya. Jadi bisa boleh penyakit apapun. Makanya kalau saya sarankan kalian memang nanti kalau misalkan sudah kerja ataupun apa, uruslah surat kartu BPJS. Karena itu benar-benar sangat membantu gitu ya. Untuk baik kita untuk pengobatan ataupun seperti apa. Jadi ini pengalaman saya ya. Jadi kan saya hamil anak pertama kedua itu tidak menggunakan BPJS uang pribadi maksudnya. Jadi kisaran harga untuk biaya operasi sesar itu kurang lebih ya 30 juta, 25 sampai 30 jutaan plus dengan biaya kamar untuk perawatan gitu ya. Nah, setelah anak ketiga saya berpikir saya tuh bayar BPJS. Jadi kan karena BPJS-nya ikut suami ya. Suami PNS. Jadi kami berpikir BPJS itu dibayar tiap bulan, dipotong dari gaji. Kenapa tidak digunakan? Gitu ya. Jadi kami gunakan tuh pas anak ketiga saya kebetulan juga sesar ya. Jadi saya gunakan, tahu nggak? Biayanya itu hanya kurang lebih 5 juta rupiah. Dari yang kami membayangkan itu 30 jutaan gitu ya. Atau 35 juta karena naik waktu itu tahun 2019 ya. Saya kira tuh mahal gitu, sama karena kelasnya kan juga kelas 1 gitu. Ternyata enggak, malah dengan menggunakan BPJS malah murah. Jadi artinya dengan pengurus BPJS nanti mungkin biayanya yang seberapa nanti ditanggung oleh rumah sakit berapa itu kurang lebihnya bisa membantu meringankan biaya gitu ya. Begitu bisa sebenarnya diurus untuk jenis penyakit apapun bisa menggunakan BPJS. Asal mereka bisa mengklaimnya ya. Saya kemarin karena memang dokternya, kemudian rumah sakitnya memang yang menerima BPJS, jadinya bisa diklaim BPJS-nya gitu. Tuh. Jadi kalau sudah dokternya dokter BPJS, rumah sakitnya rumah sakit BPJS, ya bisa. Jangan misalkan kalian kucuk-kucuk ke rumah sakit yang rumah sakitnya nggak ada BPJS-nya gitu ya, mau minta BPJS yang nggak bisa gitu. Karena ada beberapa rumah sakit yang
misalkan tidak, oh kami nggak nerima BPJS nih gitu. Nanti dilihat juga rumah sakitnya, kalau misalkan memang mau perawatan, misalkan mau merawat anak dengan kondisi seperti ini nih, nah itu harus dipastikan bahwa memang rumah sakitnya yang menyediakan BPJS. Kalau biasanya kayak rumah sakit umum, kayak rumah sakit Ulin, rumah sakit Ansari Saleh, itu memang sudah menyediakan, rumah sakit Idaman Banjarbaru itu memang menyediakan fasilitas yang tadi BPJS biasanya. Jadi aman aja. Tapi kalau swasta mungkin dilihat tadi, ditanyakan dulu, misalkan rumah sakit apa nih yang kerjasama dengan BPJS, Sari Mulia misalkan ya, atau Mitra, rumah sakit Ciputra dan lain sebagainya. Nah itu bisa dicek nanti. Jangan tiba ucuk-ucuk mau merawat tapi nggak bekerja sama dengan BPJS, kan kita sendiri yang kasihan nanti. Karena memang benar kondisi-kondisi penyakit kayak tadi, kanker, penyakit-penyakit darah, penyakit-penyakit hemato-onkologi, kelainan hemato-onkologi itu perlu biaya yang sangat besar perawatannya. Biaya kemo, biaya dokter, biaya pengobatan, biaya menginapnya. Nah, itu tidak bisa tercover kalau biaya sendiri. Memang harus menggunakan biaya dari tadi pemerintah, BPJS dan lain sebagainya. Karena ini sifatnya pengobatan itu kontinu, nggak bisa satu kali selesai gitu ya. Harus di maintenance terus nih kondisinya, nggak bisa yang satu kali udah selesai kayak kita penyakit flu atau penyakit sakit pusing gitu ya. Nah minum obat udah selesai, nggak bisa. Karena ini panjang pengobatannya juga memang memerlukan pemantauan gitu. Gitu ya Bella? Oh, jadi saya merekomendasikan rumah sakitnya ya. Jadi murah, dari 35 juta saat itu jadi hanya 5 juta tuh kan lumayan ya uangnya dari BPJS. Itu. Untuk yang misalkan rumah sakit BPJS itu juga misalkan kayak kita, saya takut nih misalkan kalau di rumah sakit Ansari Saleh mungkin peralatannya gimana gitu, kurang apa, cari yang rumah sakit swasta tapi dia kerja sama. Waktu itu saya ke rumah sakit Sari Mulia yang lumayan lah gitu ya. Maksudnya dari kebersihannya, peralatan operasinya, sudah survei saya. Jadi lumayan baik ya. Jadi tujuannya ke situ. Jadi kita bisa survei dulu gitu ya. Kalau mau apa, pengobatan dan lain sebagainya, bisa survei rumah sakitnya, dokternya, dan tadi kelengkapan administrasinya gimana. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Saya lagi, Bu. Ya, silakan. Iya, saya izin nih, maaf ya kalau teman-teman mungkin bosan dengar suara saya dari tadi, saya nanya terus. Nah, kan tadi dikatakan kalau misalnya atresia ani ini kan Bu bisa melakukan operasi lubang dubur sama kolostomi. Nah, tapi kalau misalnya kolostomi ini kan syaratnya berat badannya harus sampai 10 kilo dulu kan Bu, bayinya. Nah, gimana kalau misalnya anaknya ini didiagnosa atresia ani, itu pas misalnya umur anaknya itu mungkin kurang lebih 1 bulan, kan itu belum mencapai 10 kilo kan Bu berat anaknya kalau misalnya umur segitu. Nah terus tidak memungkinkan Ibu dilakukan operasi lubang dubur karena satu dan lain hal. Apakah ada intervensi lain? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Ada yang mau jawab dulu? Kira-kira dari kelompok atresia ani? Ada yang mau menjawab? Gak ada ya? Dereng. Pada diam-diam baik. Apa yang dilakukan ya kira-kira? Ayo apa nih? Kelompok kolostomi. Kelompok atresia ani. Ada nggak yang bisa dilakukan apa kira-kira? Selain kolostomi. Kelompok, apakah tertidur?
Ya, tidak ada ya jawaban dari kelompok. Baik. Nah, untuk biasanya pasien-pasien dengan atresia ani, kolostominya walaupun misalkan dia usia atau berat badannya belum mencukupi, itu memang biasanya tetap dilakukan kolostomi gitu ya, untuk membantu. Nanti misalkan kalian nih pikirin nih ya, itu bayi dikasih ASI atau PASI terus ya, minuman atau makanan. Kemudian dia tidak bisa mengeluarkannya, masa dia muntahkan lagi lewat mulut? Nggak mungkin kan ya, kembali lagi blubuk gitu ke mulut, nggak mungkin. Jadi kolostomi tetap dilakukan, tetapi mempertimbangkan berbagai kontraindikasi yang terjadi. Misalkan kalau misalkan itu dilakukan pada anak yang baru dilahirkan, di mana di situ organ-organnya pun belum matur, apa yang terjadi gitu, komplikasi kematian bisa terjadi. Nah, bagaimana dengan keluarga? Apakah meng-ACC nih? Diberi pilihan, satu dilakukan kolostomi dengan kemungkinan mungkin anaknya selama pembedahan ini atau pembuatan lubang ini terjadi misalkan tidak 100% sesuai dengan harapan, terjadi kematian dan lain sebagainya, di mana karena tadi berat badan bayi yang belum mencukupi. Jadi seperti itu. Jadi kan karena ada untung ruginya ya melakukan tindakan itu. Jadi kembali lagi kepada orang tua. Dikasih penjelasan, dikasih inform consent, apakah masih tetap mau melaksanakan prosedur ini atau tidak, karena ini merupakan jalan satu-satunya. Karena kemana lagi kita melakukan pembuangan selain membuat lubang atau membuat lubang pada saluran pencernaan kita, yaitu usus besarnya, atau membuat lubang pada anusnya atau duburnya gitu ya. Kalau pada anus atau dubur kan ya masih perlu waktu nih, kita melihat tadi bagaimana posisi dari rektum dan anus dan lain sebagainya, perlu rangkaian pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk kolostomi kan bisa dilakukan segera gitu ya. Jadi tadi tetap minta inform consent pada keluarga dengan kontraindikasi yang terjadi saat melakukan prosedur ini. Entah itu ini berjalan lancar dan anaknya tadi bisa dilakukan dibuat lubang stoma, atau memang di tengah perjalanan tadi terjadi sesuatu hal karena tadi berat badannya tidak mencukupi. Jadi tetap dilakukan kolostomi. Salah satu cara atau jalannya yaitu melakukan kolostomi. Gitu. Tetapi tadi dengan kontraindikasi dan persetujuan dari keluarga. Kalau ini tetap dilakukan, apa yang terjadi gitu. Harus tetap dijelaskan kepada orang tua. Jadi nggak bisa juga menunggu dia 10 kilo kan? Ya, menunggu dia 10 kilo. 10 kilo itu kira-kira beratnya orang kurang lebih 5 bulanan, baru bisa dilakukan kolostomi ya. Susah juga ya. Gimana di situ numpuk, nanti perutnya bisa jadi tambah besar, kalau nggak dikeluarin gimana? Jadi bisa langsung dilakukan kolostomi. Tadi kalau misalkan dilihat letaknya, oh ternyata antara rektum dan anus itu dia ada di letak rendah gitu, kurang dari 1 cm. Nah, maka sudah langsung bisa dilakukan operasi. Tuh, tadi ya, kalau dia kurang dari 1 cm, maka pembuatan lubang dubur tadi sudah bisa dilakukan. Seperti itu ya. Elena? Baik Ibu, terima kasih. Satu lagi Bu. Silakan. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan kolostomi ini Bu, kan kalau misalnya tadi kan saya bilang kalau misalnya tidak memungkinkan dilakukan lubang dubur, jadi misalnya orang tuanya ini mau bilang ya udah sementara lakuin kolostomi aja, nanti kalau misalnya udah keadaan anaknya memungkinkan, orang tuanya ini mau melakukan operasi lubang dubur gitu nah Bu. Apakah mungkin gitu Bu setelah dilakukan kolostomi dilakukan lagi yang namanya lubang dubur gitu Bu? Boleh, ada efek samping atau bagaimana? Makasih. Ya, boleh dilakukan seperti itu ya. Jadi nanti kolostominya itu nanti ditutup, nanti disambungkan lagi, itu bisa. Jadi untuk kolostomi itu tadi untuk penanganan atau tindakan sementara.
menunggu anak kesiapan dari si bayi atau anak untuk bisa dilakukan operasi tersebut. Misalkan ternyata diperiksa dengan pemeriksaan ronsen tadi, ternyata dia masuk ke letak tinggi. Kalau dia letak tinggi kan susah tuh dilakukan operasi karena lebih dari 1 cm ya. Jadi antara rektum sama anus sama-sama ada stenosis atau ada fistulanya di situ. Jadi menunggu waktu dulu. Nah, selama menunggu waktu bisa dilakukan kolostomi. Misalkan selama 2 atau 3 tahun lagi baru bisa dilakukan operasi, nanti bisa seperti itu, boleh. Oke, jadi tidak bisa langsung melihat. Intinya adalah melihat kondisi dari si bayi sendiri. Apakah atresia aninya tadi letak rendah, sedang, atau tinggi gitu ya. Kalau dia letak tinggi masih belum bisa langsung dilakukan operasi. Kalau dia letak sedang sama tinggi masih belum bisa. Kalau dia letak rendah, nah sudah bisa langsung dilakukan. Salah satu cara untuk tadi karena dia letak tinggi dan letak sedang masih belum bisa dilakukan, maka lakukanlah kolostomi terlebih dahulu untuk membantu pengeluarannya. Nanti kalau sudah mencukupi usianya, berat badannya, kemudian organ-organ di tubuhnya sudah matur, perkembangannya sudah bisa dilakukan operasi, maka lakukanlah operasi. Seperti itu, dengan lubang stomanya ditutup. Tuh ya. Gitu, Elena? Oke. Ya Ibu, terima kasih. Siap. Untuk materi saya sudah dibagikan Ibu Dania ya, sepertinya ya. Kemarin ya, silahkan dibaca-baca. Jadi semua untuk semua tip 2 itu semuanya ada di slide saya dan apa yang saya jelaskan ini tadi. Jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana, baca aja slide saya dan dengarkan tadi saya menjelaskan, itu insya Allah bisa kok menjawab untuk semua tip 2-nya, karena soal-soalnya nggak jauh-jauh dari yang sudah saya jelaskan dan PPT yang sudah saya buat. Gitu ya, dan tadi hasil pertanyaan-pertanyaan dari temannya tadi. Nanti untuk yang link YouTube, nanti kan saya kasih di YouTube nih, saya post di YouTube. Jadi silahkan kalian kalau mau lihat-lihat lagi, baca-baca lagi, dengar-dengar lagi, silahkan nanti lihat video YouTube-nya ya. Oke. Bagaimana untuk hari ini, cukupkah? Sudah jam 3? Iya. Baik, terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi besok untuk materi yang lebih menarik, yaitu retinoblastoma. Ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua karena tadi dari pagi udah trouble internet. Yang siang ini tadi trouble karena antri harus makan ya. Jadi terlambat masuknya. Saya mohon maaf. Oke, terima kasih juga sudah on time ya masuk ke ruang Zoom-nya. Sebelum kita menutup, kita berdoa dulu karena tadi dibuka dengan doa, paginya ditutup dengan doa juga. Semoga apa yang didapatkan pada pagi sampai sore hari ini bermanfaat dan bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Oke, saya minta kepada yang ganteng-ganteng untuk berdoa, Sisko. Nah, ya, kepada Sisko silahkan. Diam dulu, teman-teman, sebelum kita mengakhiri berkahan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Izinkan saya berdoa dengan agama Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas sindaran kasih-Mu, hingga pada sore hari ini kami masih sempat berdoa dan berkumpul bersama di ruang Zoom ini. Ya Tuhan, kami telah memulai dari pagi tadi hingga pada sore hari ini. Tuhan, semoga apa yang kami terima pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami, dan juga berkatilah kami habis perkuliahan hari ini, berkati juga sampai esok ya Tuhan. Hanya ini doa anak-anak-Mu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Sisko. Dimohon kepada PJ mata kuliah, siapa PJ-nya? Sisko, Bu. Ya, Sisko kebetulan ya, karena beruntung hari ini Sisko. Jadi silahkan untuk ini dulu, didokumentasi dulu, walaupun sudah saya record, kita dokumentasi dulu untuk bukti kepada Ibu Koordinator, Ibu Dania, bahwa kita sedang melaksanakan perkuliahan sampai sore hari ini. Ya, silahkan Sisko.
di screenshot dulu. Nanti kamu simpan aja si Rizko. Tapi saya pakai HP, Bu. Ya udah, siapa yang pakai laptop? Siapa yang pakai laptop? Yang pakai laptop Ayo, siapa? laptop Kak Edo biasanya, Bu. Oh, Edo. Ya Bu, saya. Ya, ayo, let's go. Oh, mati mic kamu. Ini siapa nih? Sisko. Ribut banget nih. Oke lah, slide pertama. Ibu Sapa, aku Erenja, Ellen, Hendri, Tanyana, Tiara, Rica, Ari Sapira, Elsa, Nisa, bla bla bla. Siap lah. Hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, slide 2. Lanjut. Hitungan 3 lah teman-teman. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke. Baik, semuanya sudah menunjukkan giginya masing-masing, kecuali saya yang pakai masker. Baik, terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat beristirahat. Siang.